Sejumlah partai resmi menonaktifkan anggotanya dari kursi DPR mulai 1 September 2025 setelah menjadi sasaran kemarahan publik. Sejumlah anggota DPR itu sebelumnya melontarkan pernyataan dan menampilkan sikap yang dianggap melukai hati rakyat. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons atas kecaman publik dan aksi demo yang berlangsung beberapa hari lalu. Partai Nasdem menjadi yang pertama menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Kemudian disusul Partai Amanat Nasional menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, dan terakhir Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Lantas apakah penonaktifan ini sesuai aturan MD 3 DPR dan bagaimana kelanjutan dari posisi mereka sebagai anggota DPR? Itu tadi yang menjadi pertanyaannya, apakah langkah penonaktifkan ini sudah sesuai dengan aturan ataupun tidak? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bersama kami, sudah hadir peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Mas Haikal. Selamat malam, Mas Haikal. Malam, Mbak Windy. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami, dan juga ada pakar hukum tata negara, Bang Margarito kami. Selamat malam, Bang Margarito. Iya, selamat malam. Ya, sehat selalu, Bang. Ya, alhamdulillah. Ini sehat. menjadi pertanyaan yang sangat besar dengan adanya tindakan dan juga langkah dengan dinonaktifkannya sejumlah anggota DPR ini. Apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Saya dapat mengatakan begini, tindakan ini merupakan respon minimum yang paling mungkin diambil dalam situasi hari ini. Jadi saya belum soal di legalnya gitu. Tapi yang saya mau bilang, di situasi konkret kita hari-hari ini, tindakan ini adalah satu respons minimum yang tersedia, yang paling reasonable untuk diambil pada hari ini. Itu satu. Kalau Anda bicara legal, term nonaktif itu dikenal hanya pada kasus anggota MKD yang bermasalah. Anggota MKD yang bermasalah sementara dia akan diperiksa di MKD kan. Nah itu saja yang dinonaktifkan. Istilah itu hanya untuk itu. Selebihnya tidak ada. Selebihnya tidak maksudnya? Selebihnya enggak ada. Anggota DPR itu tidak bisa diambil? Enggak bisa. Enggak ada yang dikenal ini. Ini barang tidak dikenal dalam hukum. Kita mau suka, mau tidak, mau senang, mau tidak dikenal dalam hukum. Tapi tadi saya bilang, makanya tadi saya bilang, inilah respon minimum yang paling mungkin dilakukan oleh Nasdem, oleh Golkar, dan oleh PAN di hari-hari ini dalam situasi dalam situasi bangsa yang secara konstitusional memang agak sedikit exception di hari-hari ini. Artinya jadi, kalau tidak dikenal secara hukum penonaktifan untuk anggota DPR maupun pimpinan DPR, lantas ini artinya tidak ada artinya sama sekali dong? Mau apa? Begitu itu ya. Kecuali kalau, dan Anda begini, Mbak Win, ingat nggak Pak Fahri Hamzah? Pak Fahri Hamzah dulu kan disuruh mundur tuh oleh PKS. Dia melawan. Sampai Pak Fahri Hamzah berhenti. Tidak bisa keluar. Dia nggak keluar. Nah, satu, dua itu. Yang ketiga, Mbak, yang paling mungkin sekarang itu begini. Kalau misalnya perlu dem ini besok, lapor mereka di MKD, misalnya. Gitu ya. Lalu MKD proses. Berhentikan mereka. Apapun alasannya, kita asumsikan saja begitu. Berhentikan mereka. Pemberhentian ini belum serta-merta menghapuskan status mereka sebagai anggota DPR. Karena proses pemberhentiannya mesti dikirim ke Presiden, dan Presiden terbitkan SK. SK pemberhentian itulah yang memberhentikan orang itu. Konsekuensinya, keputusan ini bisa dibawa ke TUN. Keputusan Presiden memberhentikan anggota DPR itu bisa dibawa ke TUN. Kalau TUN tolak, balik lagi dia. Meskipun ini dari partai politik, bukan dari Presiden. Presiden. Memang untuk sama itulah. saja. Memang untuk itulah. Mbak ingat nggak kasus salah satu komisioner KPU beberapa waktu lalu diberhentikan oleh DKPP. Lalu ditindaklanjuti, diresmikan pemberhentiannya itu oleh Presiden. Terbitkan SK Presiden. Dia perkara SK Presiden di TUN Jakarta Timur sini itu. Kalah Presiden, kembali lagi dia jadi anggota KPU. Sama kurang lebih secara substansial dalam kasus ini. Jadi dan apakah kita mengatakan itu buruk? Saya mesti mengatakan gitu ya. Begitulah sistem yang tersedia.
kita tidak bisa bergerak di luar sistem. Kecuali kalau kita mau kacau, kita mau bubar di bangsa ini, nah silakan Anda suka-suka deh. Tapi kalau Anda bicara sistem, begini ini, kita mesti tracknya ini yang mesti dilalui. Tidak ada track lain. MKD putus, tindak lanjut dengan Kepres, barulah tuntas status itu. Ya, saya ingin menggarisbawahi lagi dan juga butuh penegasan dari Bang Margarito. Ini artinya secara status ini masih jadi anggota DPR RI. Sah. Dan jangan lupa ya, betul memang ini kan dari DPP yang menonaktifkan. Baru sebatas itu, dia masih tetap sebagai anggota DPR. Ya, maka secara teknis ini sangat tergantung pada bagaimana fraksi nanti, fraksi Nasdem yang ada di DPR memperlakukan orang ini. Kalau fraksi Nasdem tidak bikin apa-apa, dia tetap begitu. Dia tetap melakukan seluruh fungsinya. Mbak, nonaktif kalaulah term ini ada di dalam hukum, dalam hukum kita atau dalam Undang-Undang MD 3, maka wujud konkretnya adalah orang itu tetap berstatus anggota DPR, hanya fungsi-fungsi dia sebagai anggota DPR itu tidak dapat dilakukan. Misalnya Mbak Win ini orang apa TV One gitu, disuruh nonaktifkan, jadi Mbak Win tetap orang TV One, status hukumnya sebagai orang TV One, ya orang TV One. Cuma tidak bisa menyiar, tidak bisa kerja, fungsi itu aja tidak. Persis sama nih, andai kata ini dikenal di dalam hukum. Ini artinya tetap menjadi anggota DPR. Nah, sebagai konsekuensinya, seluruh hak yang melekat pada status itu wajib dipenuhi. Baik, suka atau tidak. Bang Haikal ini melihat ternyata kenyataannya seperti itu. Apakah ini yang juga diharapkan dari pihak masyarakat dengan adanya respon seperti ini? Ya, memang seperti yang dikatakan Bang Margarito tadi ya, bahwa memang kita harus mengikuti sistem yang ada. Sistem di Indonesia itu memang melindungi dalam tanda kutip agar kemudian proses pemberhentian anggota DPR itu tidak dilakukan oleh sewenang-wenang oleh partai. Karena kalau misalnya partai dengan serta-merta itu bisa menggantikan, tentu itu kan akan tidak baik juga dalam sistem kita. Karena bisa saja nanti ada anggota DPR yang bagus kerjanya namun tidak disukai oleh petinggi partai, digantikan atau ada proses nepotisme dan segala macamnya. Nah, memang sistemnya menjadi seperti ini. Lalu kalau kita lihat lagi, terma pemberhentian itu kan ada dua jenis ya. Kalau misalnya kita lihat di dalam Undang-Undang MD 3. Pemberhentian sementara dan juga pemberhentian antar waktu atau yang bisa kita anggap pemberhentian tetap lah ya. Nah, pemberhentian sementara itu alasan-alasannya tidak ada satupun alasan pemberhentian sementara itu yang memperbolehkan partai yang mengajukan pemberhentian sementara, itu nggak ada. Maka dari itu saya sepakat sama Bang Margarito bahwa ini tidak ada. Jadi dia tetap menjadi anggota DPR dan statusnya pun sebenarnya kalau secara hukum tidak diberhentikan sementara sekalipun. Nah, jadi pemberhentian yang bisa diajukan oleh partai itu hanya pemberhentian antar waktu atau pemberhentian tetap tadi. Nah, pemberhentian itu ada banyak alasannya, salah satunya misalnya pemberhentian oleh MKD. Lalu kemudian pemberhentian usulan dari partai politik atau yang bersangkutan pindah partai politik atau diberhentikan sebagai anggota partai politik. Kalau kasusnya Bang Fahri Hamzah seperti disampaikan Bang Margarito tadi, dia diberhentikan oleh partai politik. Namun kemudian dalam alasan-alasan tersebut masih ada proses hukum yang bisa dilakukan. Masih ada kesempatan yang bersangkutan untuk kemudian menguji atau meminta pandangan dari pihak yang lebih netral, dalam hal ini pengadilan misalnya, untuk kemudian menguji apakah pemberhentian itu sudah sesuai dengan prosedur. Nah, jadi memang kalau kita melihat dalam kondisi hari ini ya, kami di Perludem terutama dan juga mungkin teman-teman masyarakat yang lainnya lebih mendorong ya yang bersangkutan 5 orang ini yang sudah dinyatakan nonaktif atau bahkan ada orang-orang lainnya yang kemudian dalam tanda kutip masih dipermasalahkan oleh masyarakat, segeralah mengundurkan diri. Artinya ada perbedaan antara diberhentikan dan mundur. Perbedaannya apa? Jadi kalau kita lihat pemberhentian antar waktu itu ada 3 alasannya. Pertama meninggal dunia, kedua mengundurkan diri, dan yang ketiga adalah diberhentikan. Nah, kalau proses yang diberhentikan ini kan prosesnya akan panjang. Kalau dia diberhentikan oleh partai berdasarkan usulan partai, maka dia bisa mengajukan kepada pengadilan proses itu. Dan itu bisa saja kembali, seperti contohnya Bang Fahri Hamzah tadi ya, diberhentikan oleh partainya pada saat itu, namun sampai akhir masa jabatannya dia masih menjadi anggota DPR. Kalau diberhentikan oleh MKD seperti yang disampaikan Bang Margarito tadi, ada proses lagi ke paripurna terlebih dahulu, lalu kemudian ke presiden, lalu kemudian ada SK-nya, SK-nya pun masih bisa digugat. Nah, jadi memang kalaulah ini kita ingin lebih dewasa ya, lebih dewasa menanggapi hal ini. Kita ingin melihat bahwa ini adalah bentuk dari kepedulian masyarakat mencintai negaranya.
maka saya menyarankan gitu, atau kami menyarankan kepada yang bersangkutan untuk kemudian mengundurkan diri saja dengan proses yang agak lebih berkekeluargaan, lebih baik, lebih tenang gitu ya. Dan kemudian melalui pengunduran diri itu, maka masalahnya pun saya rasa akan jauh lebih clear daripada yang sekarang. Karena kalau sekarang kan apa ya, kita tidak ingin juga mengatakan bahwa partai politik lip service dan segala macam. Misalnya, tapi itu narasi itu ada. Dan wajar saja ketika masyarakat juga masih menuntut. Ini katanya diberhentikan, tapi kok nonaktif ini bahkan secara hukum saja tidak dikenal kan seperti itu. Nah, maka dari itu kami mendorong kemudian partai politik untuk kemudian ngobrol lah gitu ya, ngobrol kepada yang bersangkutan, dan bersangkutan juga harus legowo untuk melihat ini sebagai suatu kebutuhan yang untuk menjawab kebutuhan yang jauh lebih besar. Dan kalau kita lihat praktik-praktik baik di luar negeri misalnya ya, kan tidak menjadi hal yang begitu tabu seorang pejabat negara untuk kemudian mundur ketika dia merasa tugasnya tidak berhasil dijalankan, atau kemudian ada permintaan dari warganya dan segala macamnya. Jadi memang ya itu jalan yang terbaik bagi kami. Walaupun langkah partai politik saat ini kami anggap sebagai bentuk dari introspeksi diri, dan ini harus dilanjutkan dalam proses yang jauh lebih sistematis untuk menjadi lebih demokratis. Bang Margarito, ini bisa ditanggapi dengan mekanisme dalam penonaktifan itu sungguh berliku. Apakah pengunduran diri dari orang-orang yang telah dinonaktifkan ini dalam kondisi yang seperti ini merupakan solusi yang terbaik yang seharusnya sedianya dilakukan? Ya, saya rasa memang, saya pikir itulah yang paling mungkin yang kalau kita mau cepat ya itu gitu ya. Masalahnya adalah itu hak orang. Orang punya rasa itu mau kita mau bilang apa? Kalau dia nggak mau terus kita mau gimana? Gitu ya. Satu, yang kedua, mengapa proses pemberhentian anggota DPR itu serumit ini? Ini asbabnya adalah menjaga agar baik pemerintah atau partai itu tidak menjadi tiran terhadap mereka. Jangan sampai anggota-anggota DPR yang bagus, yang pintar, yang segala macam, yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, dan itu pemerintah tidak senang, lalu bicara dengan ketua partai, memberhentikan mereka. Itu yang mau dipotong dengan prosedur yang rumit ini. Begitu itu. Karena di masa lalu ya pernah terjadi begini. Begitu ya, pemerintah yang tidak suka dengan anggota-anggota DPR yang kritis gitu, karena dia bicara banyak mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat fundamental, pemerintah ya bilang aja sama ketua DPR, berhentikan ini orang. Nah, itu yang dibilang dulu dan hak recall, itu yang tidak ada lagi, itu dihilangkan. Jadi kerumitan ini dari segi filsafat memang dimaksudkan untuk memastikan agar anggota DPR itu bekerja betul-betul untuk rakyat. Begitu itu kerumitan ini. Nah, di situ esensinya. Tapi sekali lagi tadi saya bilang, saya tidak mengatakan bahwa teman-teman partai-partai ini sekarang berlip service atau akal-akal atau apapun, tidak. Saya mengatakan bahwa saya positif aja gitu ya. Inilah respon minimum yang paling mungkin dalam situasi tata negara dan situasi politik yang terjadi hari-hari ini. Iya, tapi kan sesungguhnya ini berbeda karena tiran itu dari partai politik yang menyalahgunakan untuk pemberhentian. Tapi ini kan dari masyarakat yang menuntut. Adanya mereka yang memilih, mereka pun digaji dari uang rakyat. Setuju. Itu seperti apa? Setuju. Tetapi untuk itulah mereka ini kan mewakili orang gitu ya, mewakili orang-orang dari daerah yang memilih mereka begitu ya. Gitu, sehingga lalu karena ini kita bernegara, kita bikin sistem seperti ini. Sehingga karena jangan juga kita lupa bahwa dalam kehidupan sejarah menunjukkan bahwa sistem itu dibangun seperti ini agar mencegah kemungkinan distorsi pada yang tadi Ma bilang itu. Belum tentu yang banyak itu yang paling benar dan yang paling sedikit itu paling salah misalnya. Karena kebenaran atau kepantasan itu tidak diukur berdasarkan kuantifikasi. Tetapi ada begitu banyak hal yang mesti ditakar secara detail, secara rinci, secara komprehensif, barulah kita mengambil tindakan. Nah, itu yang kita bikin sekarang ini. Apakah lantas pertanyaannya diperlukan revisi dari Undang-Undang MD3 ataupun adanya aturan yang jelas sehingga hal seperti ini bisa aspirasinya didengar dan juga disalurkan. Ditahan dulu Bang Margarito, Mas Haikal, kita masih akan kembali melanjutkan dialog kami selepas jeda pariwara berikut ini.
Kita lanjutkan dialog kami bersama sejumlah narasumber yang saat ini masih bergabung bersama kami. Bang Margarito, kami ingin terus mengetahui bagaimana pendapat Anda. Apakah dengan adanya tuntutan dari masyarakat ini diperlukan undang-undang itu untuk dirubah? Oke, undang-undang ini, apalagi undang-undang politik ini ya, undang-undang politik ini undang-undang yang paling artifisial, yang paling based on sosialnya itu paling longgar begitu. Jadi oke saja begitu ya. Kita hanya pikirkan betul-betul mesti kita tahu apa yang dikenal dalam ilmu hukum itu dengan unintended expected. Apa itu unintended expected? Hal-hal yang tak terpetakan hari ini, itu mesti kita petakan betul. Sebab begini, katakanlah sekarang kita rancang undang-undang atau pasal begitu ya. Oke, anggota DPR yang diprotes oleh masyarakat mundur. Nah, saya sama Anda bersaing. Saya yang menang. Win, gunakan aja orang-orang tuh, suruh protes tiap hari, protes bla 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 bla, Margarito berhenti deh. Habis. Atau sebaliknya. Itu bisa terjadi. Nah, ini kita mesti perhitungkan. Sebab kalau tidak, undang-undang itu, celah undang-undang atau loophole undang-undang itu justru dimanfaatkan oleh orang lain. Dan itu bisa membahayakan, tidak fair juga kita menciptakan. Nah, karena itu saya tidak anti kalau memang kita punya ekspektasi atau kita punya mimpi untuk mengubah undang-undang, ubah aja. Tetapi kita mesti pastikan bahwa kita dapat memetakan semua intended expected itu, lalu kita tutup sejauh mungkin agar undang-undang itu tidak melahirkan tindakan-tindakan yang tiran dalam tanda petik gitu. Itu aja, itu saja. Soal ubah ya ubah aja. Cuma itu sekali lagi petakan betul, simulasi betul, kenal betul apa yang disebut dengan unintended expected itu agar tidak menciptakan loophole yang loophole itu justru nanti merusak kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita mesti kita pakai sebagai patokan. Ya, Mas Haikal, dengan adanya penonaktifan dari beberapa anggota DPR ini tentunya ada kekosongan sehingga di waktu itu ada mungkin PAW yang menjadi mekanismenya. Tapi sesungguhnya dengan adanya kekosongan itu kita juga mengetahui bahwa tidak ada artinya di nonaktifan itu mereka tetap menerima gaji, tetap menerima fasilitas dari negara. Itu seperti apa, Mas Haikal? Ya, kalau kita berbicara terkait dengan PAW itu harus ada pemberhentian antar waktu dulu. Jadi harus ada pemberhentian nih partai politik, entahlah ya modelnya seperti apa, entah alasannya apa. Seperti yang tadi kita sampaikan, ada bisa mengundurkan diri, ada juga bisa diberhentikan. Tapi yang jelas PAW itu baru bisa dilakukan ketika kemudian kursi itu sudah kosong. Nah, kalau kursinya belum kosong, gimana kita mau PAW? Karena kan yang bersangkutan itu bagaimanapun rakyat kemudian merasa kita harus. Ya, saya pribadi juga mengatakan kita pengen mengganti gitu. Tapi kita harus ingat bahwa yang bersangkutan juga dipilih berdasarkan proses demokrasi, berdasarkan pemilu. Jadi artinya apa? Ada suara rakyat yang juga dititipkan kepada mereka. Walaupun mereka kemudian kita anggap kemudian tidak berhasil menjalankan suara rakyat dititipkan kepada mereka, tapi ada proses yang harus dijalankan. Dan berkaitan dengan proses tadi seperti yang disampaikan Bang Margarito misalnya terkait dengan apakah ini bisa diubah aturannya. Ya bisa saja, dan itu ada banyak modelnya. Kalau misalnya seperti model recall dari masyarakat, itu juga dikenal di berbagai negara. Ada kemudian model recall dari partai seperti yang kita gunakan di Indonesia dan sebagainya. Nah, itu memang tergantung juga dengan sistem pemilunya akan seperti apa. Kecenderungannya kalau yang menggunakan recall dari masyarakat itu adalah negara-negara yang menggunakan sistem mayoritas pluralitas. Jadi dia itu wakil di satu dapil itu hanya satu. Jadi seperti model DPD lah, cuman wakilnya hanya satu di per dapilnya. Nah, biasanya itu menggunakan recall dari masyarakat atau recall dari warga. Dan itu pun penggantiannya tidak bisa serta-merta. Harus dilakukan pemilihan ulang. Gitu. Nah, kalau dengan sistem proporsional yang biasanya lebih lazim digunakan adalah seperti yang digunakan saat ini di Indonesia, yaitu recall itu berdasarkan dari partai atau dengan putusan-putusan proses hukum yang berjalan. Ya, jadi memang kalau kita berbicara terkait dengan PAW, itu kan ada aturannya sendiri ya, bahwa nanti yang bersangkutan itu akan KPU akan menggantikan dengan sesuai dengan perolehan suara dari dapil yang bersangkutan di nomor urut di bawah dari yang tidak lagi mengisi kursi atau berhalangan tetap gitu ya. Nah, jadi memang proses itu ada prosesnya tersendiri, namun itu tadi kembali lagi catatannya adalah itu tidak bisa dilakukan ketika kemudian kursinya belum kosong. Nah, kalau sekarang kan kursinya belum kosong, jadi proses PAW itu pun tidak bisa dilaksanakan. Artinya meskipun sudah nonaktif dan saat ini mungkin misalkan ada yang menjabat dari posisi tertentu, mereka sudah tidak aktif di DPR sebagai yang menjabat itu, tetap dianggapnya tidak kosong, sehingga apa yang seharusnya dilakukan oleh partai politik untuk kemudian
kemudian ada PAW tersebut? Ya itu tadi, kan kita harus melihat alasan-alasannya ada begitu banyak ya. Ada pelanggaran etik kah, atau pelanggaran pidana. Nah itu kan menjadi alasan-alasan seseorang yang menjabat sebagai anggota DPR itu bisa berhalangan tetap ya. Atau yang kita kenal dengan berhalangan tetap atau diberhentikan gitu ya. Entah itu berhenti, entah itu diberhentikan. Pokoknya itu dalam kerangka berhalangan tetap. Nah, dalam kerangka tersebut itulah nanti akan dimulai prosedur PAW. Tapi kalau yang bersangkutan misalnya bahkan ketika seorang anggota DPR itu masih menjalani proses persidangan pidana dan dia masih menjadi terdakwa, belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, dia tidak bisa diberhentikan. Dia tidak bisa diberhentikan. Dia hanya diberhentikan sementara. Itulah pemberhentian sementara tadi. Dan itu berlaku kalau saya tidak salah di dalam pasal 244 itu 3 bulan dan bisa ditinjau kembali. Nah, artinya apa? Artinya memang ini tadilah ya sistem yang kita gunakan memang mengharuskan adanya proses hukum yang berjalan. Kembali lagi, ini bukan berarti kemudian rakyat tidak memiliki kekuatan untuk mendesak pemberhentian dan segala macam. Tapi ini dalam kerangka untuk menjaga proses tadi. Karena kan kita tidak ingin juga kedepannya misalnya kalau hal seperti ini terus-menerus dilaksanakan misalnya, partai bisa sewenang-wenang menarik anggotanya, menggantikan anggotanya. Bahkan kan sudah ada putusan MK. Bagi calon anggota legislatif terpilih di pemilu saja itu harus ada alasan yang jelas. Baru kemudian bisa digantikan sebelum dilantik. Kan gitu. Jadi memang sebenarnya ya inilah ya kita bagaimanapun harus melihat ini sebagai satu kesatuan sistem, tidak bisa kemudian kita pecah-pecah hanya dalam satu aspek saja kemudian kita melihat dan ini misalnya keengganan dari partai dan sebagainya macamnya. Jadi kami karena kami fokus ke dalam proses sistem ini dan makanya dari itu tadi kami mendorong untuk kemudian yang bersangkutan lah yang mengundurkan diri agar ini prosesnya selesai gitu ya. Agar prosesnya selesai dan kemudian bisa dilangsungkan PAW dan tuntutan masyarakat pun bisa terjawab dengan hal itu. Gitu. Iya. Ada problem ya? Silakan. Ada problem loh ini. Kalau kita lihat yang menjadi sebab kenapa sekarang muncul orang menghendaki agar mundur macam-macam ini, itu kan bukan cuma manusia 4 orang ini. Yang joget-joget, yang ke kiri, ke kanan itu banyak orang. Kenapa cuma 4 yang diburu? Kenapa cuma 4 yang diburu? Yang joget-joget ke kiri, ke kanan itu ada begitu banyak orang. Saya hitung-hitung itu sekitar kita 14 orang. Tapi sesungguhnya dari beberapa orang tersebut yang sudah dinonaktifkan itu, ada yang menyampaikan yang menyakiti hati dari masyarakat itu. Oke, saya setuju. Kalau kita the whole problem atau the whole fact, begitu ya. Orang ini kita boleh bilang dia melakukan 2 kesalahan. Joget-joget lalu ngomong. Begitu ya. Dua-duanya salah. Anda joget juga salah. Etik gitu ya. Dari segi etik, perilaku gitu, etik. Terus kenapa cuma 4? Yang ditembak. Yang ini tidak. Sama-sama salah. Bahwa ini salah lebih berat, iya ini salah juga. Karena gue joget juga. Lain soalnya nanti kalau di MKD, misalnya kalau diperiksa di MKD terus bilang, oke, Anda diberhentikan karena Anda bukan joget, tetapi Anda ngomong sembarangan itu, tuturmu salah, tuturmu menyakitkan, tuturmu melukai, tuturmu merendahkan rakyat. Itu aja Anda salahnya, bukan joget-joget kiri ke kanan itu. Nah itu lain lagi soalnya. Tetapi saya begini jauh, yang saya dapat kenali, ada 2 hal itu. Ini udah joget-joget ke kiri ke kanan, ke kanan, lalu satu lagi tutur katanya menyakiti di dalam penilaian banyak orang. Lalu jadi soal sekarang itu. Tapi tetap saja kan kiri kanan ini kan juga problem juga nih. Kenapa tidak orang ini dibunuh? Gitu. Berarti solusi terbaiknya adalah dari pihak-pihak yang sudah dinonaktifkan ini untuk mundur ataupun melakukan pengajuan pengunduran diri. Ini menjadi sebuah tindakan yang lebih bijak begitu ya, Mas Haika dan juga mudah-mudahan lah ya. Tapi kalau orang itu tidak mau maka kita mesti pergi ke hukum. Kalau dia nggak mau kita tidak bisa paksa. Moral tidak bisa dipaksakan. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mbak Margarita. Terima kasih Mas Haika waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.